Saudara, mari kita membahas slide ini, ya, menarik di zaman now. Dan kaitannya dengan Tai Chi ini apa sebenarnya? Ya, jadi Anda melihat, sudah berkali-kali saya jelaskan tentang satu kosakata yang menarik itu, yaitu krisis. Krisis itu adalah bahaya dan peluang. Karena itu gerakan Tai Chi itu ketika ke langit langsung ke bumi, ketika ke apa opposite-nya, ya, ketika api opposite-nya air, ketika gunung opposite-nya danau, ya, ketika apa badai thunder, ini opposite-nya wind, angin, ya, sepoi-sepoi gitu tuh. Jadi budaya kuno dari timur ini yang bertentangan itu selalu menjadi komplementer. Nah, di sini ada satu cerita tentang ini adalah Ikebana, nih, seni merangkai. Nah, itu adalah seni yang mencoba merakit dari barang-barang yang sudah tidak berguna, ranting patah, apa, pot yang pecah, dirangkai menjadi satu keindahan yang, ya, nilai estetiknya tinggi. Nah, ide di baliknya bagaimana? Kalau kehidupan ini tidak langgeng, maka betapapun Anda mati-matian mempertahankan kebahagiaan Anda, satu saat kan ada pecah, ya, pot yang patah atau patah apa, kalau dibuang aja konsepnya, karena itu sudah tidak bisa memberikan kontribusi pada keindahan, maka apa yang terjadi? Ya, dunia ini akan isinya kedepannya habis semua kan, barang-barang rontok kan, itu udah nggak kepake lagi. Nah, kalau itu tidak bisa dibuat daur ulang, yang seperti sekarang muncul ide ekonomi sirkular dalam plastik, maka ya dunia sudah rantuh, nanti isinya sampah doang loh. Nah, ada Jepang ini menarik karena dia kerjakan juga pada pot yang mahal harganya itu pecah. Nah, kalau satu saat pecah, ya, saya mau dibuang aja. Nah, dia mempunyai apa cara berpikir, bagaimana saya lem kembali, dan lalu yang pecah itu saya anggap sebagai saya mempunyai pot yang unik yang tidak ada dua di dunia ini, karena bekas alur yang saya lem itu saya jadikan satu motif baru, ya, motif yang unik, nggak ada duanya dan nggak bisa diimitasi, ditiru oleh siapa saja toh. Nah, setelah itu bagian yang pecah itu saya kasih lapisan dengan emas sekaligus. Nah, budaya ini disebut kintsugi, yaitu seni di Jepang memperbaiki tembikar rusak pecah dengan direkat kembali, dilapisin emas itu. Bekasnya menjadi ukiran yang unik. Kerusakan dan perbaikan adalah bagian sejarah suatu objek. Jangan ditutupi. Ya, kalau sudah percaya sudah kita perbaiki, tempel, ya, lalu menjadi apa
sesuatu yang unik. Ya. Jadi sejarah itu lalu menjadi suatu bukan membalas dendam gitu. Ya, kita pernah dikitu mesti balas. Berarti itu bodoh-bodohnya masih belum tinggi. Sejarah itu adalah untuk mengingat bahwa masa lalu yang gelap itu kita sudah berhasil rekat kembali dan malahan kita kasih emas sehingga generasi yang akan datang itu tidak mengulangnya lagi. Ya toh peristiwa yang getir di masa lalu ya. Seni dari abad ke-15 tahun 14 sekian abad secara literal bermakna menggabungkan yang terpisah dengan emas itu. Jadi ini penting. Kalau yang mau menjalankan pemilu yang gubrak-gabrik seperti sekarang ini, pemilunya sudah selesai tapi hiruk pikuknya terus sampai sekarang. Karena apa? Yang kalah tidak mau menerima kekalahannya dan lalu dikulik terus. Bahkan nanti setelah selesai untuk pemilu 2029 dia kerjakan terus, dikulik terus. Ya, sehingga pemerintah nggak bisa kerja dengan tenang. Kalau kritiknya positif, ya bagus. Ya, tapi kalau modalnya yang dilihat membanjirin YouTube atau podcast kita ya semua diketawain orang tuh. Ya, jadi inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari Timor ini, ya, bahwa yang bertentangan itu bisa saling melengkapi, tapi bukan diseragamkan. Tetap bertentangan, tapi yang bertentangan itu saling menghidupi dan membatasi. Nah ini harus diajarkan dulu di semua kontestan ini supaya dia bisa menjaga dirinya masing-masing. Kalau begini terus-menerus, siapa yang punya uang mau invest di kita? Siapa yang mau invest teknologi pada kita? Karena betapapun kayanya kita punya alam, kalau uang tidak ada, nggak ada yang mau invest. Betapapun kaya kita dalam kekayaan alam, tapi kalau tidak ada teknologi yang datang mau menginvest di kita, ya pusing juga dong. Ya, kita mau menginvest tapi ada transfer of teknologi, ya kita ini juga nggak mau. Ya, nah ini loh, kita harus mencari partner yang dimana kita bisa win-win solution, kerjasama saling menghidupi. Ya, oke, kita akhiri perjumpaan ini dulu. Sampai jumpa lagi.